Sebelum kita memulai pertemuan di praktikum modul keempat, part 2 ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, menjelaskan lagi mengenai ongkos material handling. Cara perhitungan ongkos material handling. Kenapa ini perlu saya jelaskan kembali? Karena banyak sekali praktikan yang belum memahami ataupun belum selesai dalam penentuan ongkos material handlingnya. Adapun ada banyak sekali praktikan yang salah dalam pembuatan perhitungan ongkos material handling. Maaf, untuk perhitungannya kalian tuh udah bener ya. Cuma dalam penentuan kolom dari sama ke-nya itu banyak yang keliru. Sehingga kalau misalkan ongkos material handling ini salah, maka kedepannya bagian dari FTC sama ARD itu juga bakalan salah. Makanya untuk ongkos material handling ini saya jelaskan kembali sedetail mungkin supaya kalian dapat memahaminya. Oke, langsung saja. Misalkan saya di sini mempunyai OPC. Ini contohnya OPC pembuatan robot misalkan. Nah, saya akan contohkan bagaimana caranya mengkonversi dari OPC ini ke OMH. Khususnya saya akan menjelaskan kolom pembuatan penentuan kolom dari sama ke-nya. Nah, misalkan kalian tuh harus teliti dalam penentuan penentuan OMH ini. Makanya tolong diperhatikan ya video ini. Oke, misalkan ini di mesin fabrikasi di gudang bahan baku. Misalkan di sini kita gudang bahan baku ya. Gudang bahan baku. Kemudian kita lihat dari gudang bahan baku dibawa ke mana? Dibawa ke mana? Kita lihat gudang bahan baku ini kan pasti part besi untuk badan kan itu kok dibawa dari gudang bahan baku ya. Ini semuanya berasal dari gudang bahan baku. Makanya kita lihat di sini. Dari gudang bahan baku ke mesin potong. Atau di sini. Mesin potong. Nah, sebelum melanjutkan ke mesin lainnya, kalian perhatikan terlebih dahulu bahan baku komponen mana lagi yang berasal dari gudang bahan baku ke mesin potong. Sorry, saya zoom ya. Komponen mana lagi yang dari bahan baku ke mesin potong? Kalian perhatikan OPC-nya. Nah, ini kan gudang bahan baku ke mesin potong. Ini ke meja fabrikasi, gudang bahan. Ini ke meja fabrikasi, gudang bahan baku ke meja fabrikasi. Lihat. Udah. Berarti hanya satu yang komponen yang dari gudang bahan baku ke mesin potong. Jadi berarti hanya satu ya. Maka telah selesai. Nama komponen. Nah, untuk nama komponen kalau kemarin kan saya contohkannya dengan A, B, C, D ya. Itu kan contoh supaya saya menjelaskannya lebih cepat. Cuma kalian di sini untuk penamaan nama komponen itu harus sesuaikan dengan nama komponen ini. Ini kan namanya plat besi untuk badan. Makanya kalian masuk aja dengan komponen A. Tapi plat besi untuk badan. Jangan komponen A terus jangan nama komponennya 1, 2, 3, jangan. Lebih baik sesuaikan aja dengan nama komponennya. Sorry, pegang lagi ya. Astagfirullahaladzim. Sebentar. Nah, plat besi untuk badan. Nah, untuk perhitungan ongkos jarak, kalian udah perhitungannya udah benar. Total ongkos juga udah benar. Makanya saya di sini hanya akan menjelaskan dari tabel cara pengisian kolom dari sama kolom ke-nya. Oke, saya lanjut ya sampai selesai. Saya akan menjelaskannya sampai selesai supaya kalian paham. Kemudian selanjutnya mesin potong udah ya. Kalau misalkan udah, kalian tinggal
kalau bisa dikasih tanda ya biar memudahkan. Misalkan yang kalau udah dicatat itu kasih tanda merah, apa namanya ininya, kasih tanda merah, berarti ini udah. Kemudian selanjutnya dari gudang bahan baku ke meja pabrikasi. Dari gudang bahan baku ke meja pabrikasi. Meja pabrikasi. Nah, sebelum kalian melanjutkan ke mesin selanjutnya, kalian cek terlebih dahulu mana aja yang sudah, ini kan udah dicatat. Nah, ini kan kayu untuk kepala. Kemudian komponennya masukkan di sini, kayu untuk kepala. Nah, ini kan udah dicatat, kasih tanda merah biar udah. Kemudian di sini, ini kan tuh ini. Ada lagi yang dari gudang baru ke meja pabrikasi itu, yaitu plat besi untuk tangan. Plat besi untuk tangan. Masukkan di sini yang kedua. Kasih tanda biar memudahkan, kasih tanda merah. Selanjutnya apalagi di sini lihat. Nah, ini juga sama, plat besi untuk kaki juga sama, dari gudang bahan baku ke meja pabrikasi. Kemudian masukkan di sini. Ini kasih tanda. Nah, kemudian lihat lagi apakah ada lagi komponen yang dari gudang bahan baku ke meja pabrikasi. Kita lihat. Ini kawat las ke mesin las. Nah, lihat. Oh, belum. Dari gudang bahan baku, sekrup. Udah selesai ya. Semuanya udah tercatat. Oke, maka ada 3. Kalian match. Nah, seperti ini. Berarti gudang bahan baku ke meja pabrikasi udah. Ya, kemudian selanjutnya lihat lagi apakah ada yang komponen yang berasal dari gudang bahan baku. Nah, ini kan kawat las juga berasal dari gudang bahan baku, kan? Ininya tulis kawat las ke mesin las. Maka gudang bahan baku ke mesin las. Mesin las. Nama komponennya adalah kawat las. Kawat las. Nah, ini kawat las. Kasih tanda merah. Cek lagi apakah ada lagi yang berasal dari gudang bahan baku ke kawat ke mesin las. Nah, ini juga kan dari ke mesin las. Nah, khusus untuk komponen tambahan seperti komponen yang berasal yang masuk di tengah-tengah operasi, itu cukup ditulisnya hanya 1. Kenapa hanya 1? Karena komponennya sama, yaitu kawat las. Nama komponennya sama, yaitu kawat las. Dan alat angkut yang digunakan juga ibaratkan 1 kali angkut lah. Dalam alat walkie pallet ini membawa kawat las tuh hanya satu kali saja. Makanya cukup ditulis 1 untuk komponen yang sama. Ini kan komponennya beda ya. Kalau misalkan komponennya ini kan beda kan, plat besi untuk badan, untuk kepala kan beda-beda. Kalau misalkan sama untuk kawat las, pokoknya sama untuk komponen yang masuk di tengah-tengah operasi. Itu aja kuncinya. Komponen yang sama yang masuk di tengah-tengah operasi. Kalau yang awal-awal tuh pisahkan saja lah. Misalkan ini plat besi kan sama komponennya. Nah, ini kan masuknya di awal-awal awal-awal operasi, bukan di tengah-tengah operasi seperti ini. Maka pisahkan saja kalau misalkan ada di sini ya. Oke, selanjutnya udah ke kawat las. Apalagi? Jadi gudang bahan baku apalagi? Kita cek. Nah, ini kan sekrup. Ini kawat las udah ya. Sekrup ini masuk ke meja assembling. Ya. Masuk ke meja assembling. Sorry, salah. Meja assembling. Tulis di sini, meja assembling. Yaitu sekrup. Nah, kalian kasih tanda lagi di sini biar memudahkan kalian. Ya. Ini juga sama dikasih tanda. Apalagi ada gak? Udah ya, dari gudang bahan baku udah selesai. Kemudian selanjutnya
sorry, nah udah selesai set group. Kemudian selanjutnya lihat, biar gampang, terus ini darinya dari, kemudian samakan aja dengan ini kan mesin potong. Nah kalian biar memudahkan, biar gak acak-acakan. Nah, ini cuma tips bebas kalian, sebenarnya bebas kalian mau mesin penghalus terlebih dahulu atau mesin lipat terlebih dahulu. Yang ini kan mesin lipat. Nah cuma biar tips, biar kalian tidak pusing atau kalian tidak bingung, cukup ini ya, mesin potong. Ini kan mesin potong, kan cukup ini mesin potong. Lihat yang di atasnya aja, lihat tabel yang di apa namanya, baris yang di atasnya, ke-nya yang ini apa, kan ini mesin potong. Mesin potong, biar gak pusing gitu ya. Mesin potong, dari komponen mana yang berasal dari mesin potong? Kita lihat di sini, mesin potong. Nah ini kan mesin potong ke mesin lipat. Tulis di sini, mesin potong ke mesin lipat. Cek lagi apa komponennya, nama komponennya apa. Ini kan nama komponennya masih plat besi ya, plat besi. Kemudian di sini kalian kasih tanda merah biar apa namanya, biar gak pusing. Cek lagi apakah ada lagi mesin yang berasal dari mesin potong. Kita lihat di sini, sorry, yang berasal dari mesin potong ke mesin lipat, ada lagi gak komponennya? Ini mesin potong. Nah, ini lihat, mesin potong ke mesin lipat ya, kasih tanda merah terlebih dahulu. Nama komponennya adalah plat besi untuk tangan, plat besi untuk tangan. Nah udah ya. Terus ada lagi gak untuk mesin potong ke mesin lipat? Mesin potong ke mesin pelitur, cek dulu mesin potong ke, nah ini udah ini ya. Kemudian mesin potong ke mesin penghalus, udah ya. Ada dua komponen yang berasal dari mesin potong ke mesin lipat, di match aja. Kemudian selanjutnya lihat lagi, sorry ini biar rapi di gini ya. Kalau misalnya udah selesai, tinggal di lihat lagi mesin potong ke mesin mana lagi, lihat, cek lagi di APC. Ini mesin potong udah ya. Nah ini lihat, mesin potong ke mesin penghalus, kasih tanda merah. Dan ini adalah kayu untuk kepala, ke mesin penghalus ya, ke mesin penghalus, mesin penghalus. Ininya adalah kayu untuk kepala. Cek lagi apakah ada komponen yang berasal dari mesin potong ke mesin penghalus. Cek lagi, mesin potong ke mesin penghalus, ini udah. Mesin potong ke mesin lipat, ini udah. Mesin potong ke mesin pelitur, udah ya kayaknya ya. Udah selesai. Udah, berarti cuma ada satu komponen saja yang berasal dari mesin potong ke meja penghalus. Kemudian selanjutnya, mesin potong ke mesin mana lagi? Cek lagi satu-satu. Nah ini lihat. Nah ini lihat, mesin potong ke mesin pelitur. Tulis, mesin potong ke mesin pelitur. Komponennya apa yang dibawa? Komponennya ada, kita tandai merah dulu. Nah ini, plat besi untuk kaki. Suka di sini, plat besi untuk kaki. Cek lagi apakah ada yang berasal dari mesin potong ke mesin pelitur, mesin potong ke mesin pelitur, mesin potong ke mesin lipat. Ada lagi gak? Udah kayaknya cuma ada satu. Kemudian selanjutnya kalau misalkan mesin potong udah semuanya, udah mesin potong terdata semuanya. Kemudian di sini udah, di sini udah di match. Kemudian selanjutnya adalah ya mesin pabrikasi, tinggal ini aja, tinggal biar gak bingung. Oh ini meja pabrikasi, biar kalian gak bingung ya, biar ini gak bingung ya. Kita di freeze terlebih dahulu. Sorry di unfreeze aja lah biar. Nah ininya yang di freeze, coba. Nah gak usah, harus aja lah. Oke lanjut aja lah biar cepet lah ya, dilanjut aja. Mesin potong,
Nah, ini kan ini mesin potong udah, masuk ke meja fabrikasi. Meja fabrikasi. Cek di OPC yang berasal dari meja fabrikasi apa aja nih. Meja fabrikasi ke mesin potong. Ke mesin potong. Meja fabrikasi ke mesin potong. Komponen yang dibawanya adalah apa? Ini untuk ini komponen yang dibawanya adalah kayu untuk kepala. Tulis di sini. Kayu untuk kepala dan tandai merah. Ditandai supaya gak bingung. Cek lagi apakah ada yang berasal dari meja fabrikasi ke mesin potong komponennya. Nah, ini sama kan. Meja fabrikasi ke mesin potong sama kan? Dan komponennya adalah plat besi untuk tangan. Jadi plat besi untuk tangan tuh di sini. Dan ininya dikasih tanda merah biar gak bingung. Apakah ada lagi? Nah, di sini ada lagi kan? Meja fabrikasi ke mesin potong yaitu komponen plat besi untuk kaki. Tanda merah. Udah kan semuanya? Apakah ada lagi dari meja fabrikasi ke mesin potong? Udah ya semuanya. Kalau udah, tinggal lanjut lagi. Berarti ada 3 komponen yang berasal dari meja fabrikasi ke mesin potong. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya di sini yang berasal dari mesin las. Yang berasal dari mesin las itu dari komponen mana aja? Lihat. Nah, ini mesin las ke meja assembling. Tulis ya di sini. Mesin las ke meja assembling. Komponen yang dibawanya adalah plat besi untuk badan. Kopikan di sini. Selanjutnya, apakah ada lagi komponen yang dibawa dari mesin las ke meja assembling? Mesin las ke meja assembling. Apakah ada di sini lagi mesin lipat? Mesin las. Nah, ini mesin las ke mesin las lagi, bukan. Nah, ini lihat. Mesin las ke meja assembling kan ini. Mesin las ke meja assembling. Oh, ini udah ini tanda merah terlebih dahulu. Ini mesin las ke meja assembling. Nah, ini. Komponennya adalah gabungan antara plat besi untuk badan, kepala, tangan, dan kaki. Itu ya. Maka di sini tulisnya di sini plat besi untuk badan ditambah ditambah kepala, ditambah tangan, ditambah kaki. Nah, seperti ini ya. Kalian tulis semuanya. Nah, meja assembly. Ini dikasih tanda merah. Mesin las. Apakah ada lagi yang berasal dari mesin las? Ini mesin las. Nah, ini kan lihat. Mesin las ke mesin las. Kalau misalkan kalau misalkan sama. Kalau misalkan sama, ini mesin las ke mesin las kan sama. Berarti kalau sama tidak ada perpindahan material. Artinya kalau tidak ada perpindahan material itu tidak akan menimbulkan biaya. Makanya jangan ditulis ya. Makanya ini anggap udah ditulis karena maksudnya ini anggap udah kita masukkan ke dalam OMH dikarenakan sama ya. Dikarenakan tidak menimbulkan biaya itu 0 rupiah. Jadi gak perlu ditulis di dalam OMH-nya. Kenapa gak perlu ditulis? Karena jaraknya pasti bakalan 0. Jaraknya 0. Makanya total ongkosnya pasti 0 juga. Makanya jangan ditulis. Kemudian kalau ini ya catatannya kalau misalkan sama gak usah ditulis. Kemudian selanjutnya di sini lihat biar kepusing. Nah, ini lihat. Mesin penghalus sebelum selanjutnya.
Apakah sudah dari mesin las ke meja, dari mesin las? Apakah ada lagi gak yang berasal dari mesin las? Udah ya, selesai semuanya. Kemudian selanjutnya adalah, biar gak bingung kita lihat di sini. Yang belum berwarna merah kita lihat di sini ya. Mana yang belum berwarna merah ini? Ini kan belum berwarna merah, yaitu mesin penghalus ke meja assembling. Di sini tulis, ini di merge dulu ya biar rapi. Meja assembling ke mesin penghalus. Mesin penghalus ke meja assembling. Nah, kita lihat. Ini komponen yang dibawa apa? Komponen yang dibawanya adalah kayu untuk kepala. Kalian tulis kayu untuk kepala. Lihat lagi, apakah yang berasal dari mesin penghalus, ini ditandai merah dulu. Cek lagi apakah ada material yang dibawa dari mesin penghalus ke mesin assembling. Ada lagi mesin penghalus. Oh, udah ada, berarti udah beres ya. Kalau udah, lihat lagi apakah ada yang masih berwarna hitam di sini. Nah, ini nih masih berwarna hitam. Mesin lipat ke mesin las. Sini tulis mesin lipat ke mesin las. Komponen yang dibawanya adalah plat besi untuk tangan. Plat besi untuk tangan. Cek lagi apakah ada. Ini dikasih merah dulu. Cek lagi apakah ada komponen yang dibawa dari mesin lipat ke mesin las. Kita lihat apakah ada. Ini mesin lipat. Nah, ini sama kan? Mesin lipat ke mesin las. Sama kan? Ini kasih merah. Ininya di plat besi untuk badan. Nama komponennya plat besi untuk badan. Harus di sini plat besi untuk badan. Cek lagi apakah ada yang berasal dari mesin lipat ke mesin las. Ini mesin lipat, mesin pelitur. Mesin lipat ada lagi gak? Gak ada, berarti udah beres ya. Tinggal dirapikan. Kalau udah beres, ya ini juga sama dirapikan. Kemudian di merge dulu. Kalau udah beres, cek lagi apakah ada yang masih berwarna hitam. Nah, kita lihat. Kita lihat di sini. Meja assembling masih hitam garisnya. Maka ini tulis meja assembling ke mesin las. Tulis di sini. Meja assembling ke mesin las. Komponen yang dibawanya adalah gabungan antara, ini kan meja assembling, gabungan antara plat besi untuk badan ditambah untuk kepala. Plat besi untuk badan ya, ditambah kepala. Terus selanjutnya apakah ada lagi yang berasal dari meja assembling ke mesin las. Ini kasih tanda merah. Meja assembling ke meja pemeriksaan. Bukan ke mesin las. Lagi. Apakah ada lagi gak? Kalau gak ada, maka tulis yang ini. Meja assembling ke pemeriksaan. Ya. Ke pemeriksaan. Tulis di sini. Meja assembling ke meja pemeriksaan. Kemudian selanjutnya, ini komponennya apa? Tulis di sini. Komponennya di sini adalah ini ya kan, komponen besi untuk kepala, badan, tangan, dan kaki. Terus nah ini dirapikan dulu biar enak dilihatnya. Jangan lupa ke tabel. Kita lihat apakah ada lagi yang masih belum berwarna merah. Nah, lihat di sini. Ini kan masih warna hitam. Yaitu mesin pelitur ke meja assembling.
tulis di sini mesin pelitur ke meja assembling. Nah, mesin pelitur ke meja assembling, komponen yang di bawahnya adalah komponen untuk kaki. Komponen untuk kaki ya. Kita kasih tanda merah terlebih dahulu. Lihat apakah ada lagi yang masih berwarna hitam di sini panahnya. Terlihat. Nah, ini kan. Ini terakhir, ini meja assembling ke meja pemeriksaan. Nah, kalau misalkan kalian OPC-nya seperti ini meja assembling ke meja pemeriksaan, itu kan perlu ada apa namanya? Perlu ada perlu dipindahkan materialnya, maka harus ditulis di dalam OMH. Nah, ada saya lihat ada praktikan yang misalkan ini meja assembling, diperiksanya juga di mesin, ini kan mesin assembling, diperiksanya juga di mesin assembling, misalkan seperti ini. Ini kan sama ya mesinnya ya. Ini kan sama mesinnya. Kenapa kalau misalkan ininya sama, apa namanya mesinnya, kenapa OPC-nya harus dipisahkan seperti ini? Kan bisa seperti ini. Bulat sama kotak. Jadi artinya ada operasi sekaligus juga ada pemeriksaan. Kalau misalkan seperti ini, meja assembling, ini kan sama dioperasi di mesin assembling dan diperiksanya juga di mesin assembling. Kenapa gak disatuin aja seperti ini? Kan bisa kan? Nah, jadi kalau misalkan ada yang seperti itu, coba coba dibenerin lagi OPC-nya ya, biar kalau misalkan gak dibenerin itu bakalan kerepotan ke modul selanjutnya, ke bagian ARD, ARC, ke bagian AAD, itu bakalan kesulitan. Misalkan tadi ini seperti apa gitu. Misalkan ini ke meja pemeriksaan ya. Sorry, ini sudah dikasih tanda merah. Ini kan meja assembling ke meja pemeriksaan. Udah ya, udah ini. Meja assembling ke meja pemeriksaan ini udah. Ini udah ditulis ya. Meja assembling ke ini. Kenapa ini tadi saya lupa gak kasih tanda merah. Meja assembling ke pemeriksaan ini udah ya. Kemudian ini terakhir, nah ini meja pemeriksaan ke gudang bahan baku. Meja pemeriksaan ke gudang bahan jadi ya, gudang bahan jadi, gudang bahan jadi. Dan komponen yang dibawanya adalah produk jadi ya, robot misalkan ya, gudang jadi. Seperti itu dalam penentuan OMH-nya. Coba kalian perhatikan lebih baik lagi ya, coba kalian perhatikan dan teliti dalam penentuan dari ke-nya, soalnya kalau misalkan salah di bagian ininya, di bagian OMH-nya, maka ke depannya juga bakalan kerepotan, bakalan susah dalam penentuannya. Dan lagi saya masih menemukan praktikan yang misalkan seperti ini kan. Nah, ininya dipisah. Misalkan di sini gudang bahan baku ke mesin potong. Nah, jadi di dalam ditulisnya seperti ini. Gudang bahan baku, GBB ya, gudang bahan baku mesin potong misalkan ya, mesin potong. Kemudian di sininya jadi enggak mesin potong ke mesin lipat misalkan. Mesin potong ke mesin lipat. Nah, jadi di sini ditulis lagi gudang bahan baku lagi. Ini kan ke misalkan mesin penghalus kayu. Nah, ini kan sama ya, ini darinya sama. Kalau misalkan sama, seperti harus dideketin. Nah, seperti ini juga sama. Jadi harus seperti ini. Gak boleh. Ini kan udah gudang bahan baku. Di sini ada lagi gudang bahan baku di sini. Gak boleh. Harus disimpan. Kenapa harus disimpan seperti itu? Karena dalam penentuan total ininya, ini kan sama dengan misalkan di sini jaraknya ini misalkan ongkos 1000 ya. Jaraknya misalkan 4 2 2 2 1 5. Ini kan total ongkosnya dikalikan ya.
dikali dengan jarak. Ini di match. Nah, ini yang penentuan total ini yang akan kerepotan. Total yang berasal dari gudang bahan baku, total ongkos yang berasal dari gudang bahan baku. Kan ini kalau misalkan ini kan tinggal sum aja ini. Kalau misalkan gudang bahan bakunya ada di sini, misalkan di sini gudang bahan baku, ini ditambah dengan ini misalkan gudang bahan baku di sini, bakal bingung kan? Makanya jangan dipisahkan, kalau jangan ditulis kembali, ya. Nah, mungkin itu dari pembahasan kembali, saya bahas kembali mengenai OMA karena masih banyak yang salah dalam penentuan OMH-nya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon dipelajari lebih teliti lagi. Bila topik positifnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.